Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah pengolahan citra. Saat ini kita sudah di pertemuan 14, yaitu segmentasi citra. Pada pertemuan ini kita membahas teori ya. Ini materinya materi teori, jadi nggak kayak kemarin-kemarin. Itu ada hitungan, kemudian ada penyusunan struktur dan lain-lain gitu ya. Kalau ini pure teori gitu. Baik, kita masuk ke segmentasi citra. Ya, sebagaimana kita tahu, segmentasi itu namanya memisahkan. Jadi memisahkan sebuah citra menjadi bagian-bagian yang diharapkan mempunyai objek-objek tersendiri. Kemudian membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen atau sama. Jadi serupa dalam hal derajat keabuan suatu piksel dengan derajat keabuan piksel-piksel tetangganya. Teknik segmentasi citra itu ada dua, yaitu segmentasi berdasarkan intensitas warna atau derajat keabuan. Kemudian yang kedua, segmentasi berdasarkan karakteristik. Nah, kita ulas dulu dari segmentasi berdasarkan intensitas warna atau derajat keabuan. Nah, segmentasi ini tekniknya adalah namanya mean clustering atau rata-rata. Jadi pada mean clustering ini dilakukan pembagian citra dengan membagi histogram citra. Nah, di segmentasi intensitas warna ini memiliki kelemahan, yaitu pertama harus mengetahui dengan tepat beberapa jumlah objek yang ada pada citra. Kemudian citra hasil kurang bagus jika pada citra terdapat beberapa objek dengan warna pada masing-masing objeknya, yaitu kelemahannya. Langkah-langkah untuk clustering itu adalah yang pertama, cari intensitas maksimum dan minimum yang digunakan dalam citra. Ya, itu kan biasanya kemarin kita pada derajat keabuan itu 2 pangkat M, G sama dengan 2 pangkat M. Lalu dia itu range 0 atau range sampai berapa gitu ya. Jadi dari intensitas minimum ke maksimum itu dilakukan pembagian sejumlah N. Nah, N ini kan nggak tahu ya berapa gitu jumlahnya. Jadi N ini menentukan jumlah objek yang diharapkan pada gambar. Lalu langkah ketiga adalah dilakukan pembagian. Histogram akan terbagi menjadi bagian yang disebut klaster atau kelompok. Kemudian pada citra dilakukan penelusuran untuk seluruh titik. Setiap titik akan digrupkan ke klaster terdekat, sehingga hasil akhir dari proses ini adalah jumlah warna pada gambar menjadi N. Lalu langkah keempat, cari hasil rata-rata atau mean dari seluruh titik pada setiap klaster. Kemudian mengganti warna seluruh titik dalam klaster-klaster tersebut dengan rata-rata dari klaster masing-masing. Inilah langkah-langkah untuk clustering. Kemudian kita ulas dari segmentasi berdasarkan karakteristik. Karakteristik ini itu tujuannya itu mengelompokkan bagian-bagian citra yang memiliki karakter yang sama berupa perubahan warna antara titik yang berdekatan. Nilai rata-rata dari citra tersebut. Kemudian untuk menghitung atau menentukan karakter itu digunakan perhitungan statistik seperti varian, kemudian standar deviasi, teori probabilitas, Fourier transform. Lalu salah satu tekniknya itu adalah split and merge. Jadi yang kita gunakan di sini adalah split and merge, yaitu
membagi, kemudian menggabungkan. Langkah-langkahnya itu pertama, bagi citra menjadi 4 bagian. Kemudian dari 4 bagian tersebut dilakukan perhitungan karakter masing-masing. Lalu bagian dari citra yang memiliki karakter yang sama akan digabungkan dan dianggap satu bagian. Sedangkan yang tidak akan dibagi lagi menjadi 4 bagian dan dilakukan perhitungan karakter. Dan dilakukan lagi proses penggabungan bagian yang sama. Jadi demikian seterusnya sehingga diperoleh hasil dari proses segmentasi. Proses tersebut adalah proses rekursif karena pada setiap saat dilakukan proses yang sama, tetapi dengan data yang selalu berubah. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari segmentasi. Nah, ini yang gelap itu dia kan sama gitu ya, sama. Jadi warnanya sama. Kemudian di sini ada terangnya, ada terang. Nanti di sini juga ada kita warnai terang. Gitu. Kemudian di sini karena dia itu warna terangnya sepotong, di sini gelap, maka dia akan kita warnai dengan gelap atau biru, sama ya. Jadi ini adalah pembagian segmentasinya. Kemudian di implementasi pada MATLAB itu kodenya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah objek yaitu gambar buah. Kemudian dia itu menggunakan untuk klasternya itu maxiform. Maxiform kita buat variabel namanya cform. Nah, di sini kita ubah ke yang namanya lab. Apply cform. Jadi cform yang tadi kita gunakan. Lalu di sini kita clustering berdasarkan baris dan kolomnya. Nah, di sini kita sudah menggunakan cluster IDX dan cluster center. Nah, nanti ketika dijalankan itu akan jadi seperti ini. Jadi objek buah di sini ada warna terang, kemudian warna gelap. Jadi dia dikonversi dulu. Tadi ya dikonversi ke yang namanya lab. Nah, sini jadi warna terang itu disamakan. Ya kan di sini warna kuning, di sini warna hijau terang gitu ya. Atau namanya warna terang. Jadi jeruk ini juga sama, jeruk. Kemudian apel hijau. Nah, untuk pomegranat ini dia kan sama dengan apel. Jadi dia diberikan warna yang sama juga. Untuk yang anggur ini kan dia warnanya gelap. Jadi dia nanti digelapin. Nah, nanti hasilnya segmentasinya seperti ini. Karena dia gelap, yang gelap itu di warna biru. Lalu yang terang itu warna kuning dan warnanya tidak terang dan tidak gelap juga, atau seperti merah ini dia warnanya hijau telur asin seperti itu. Baik, di sini mungkin ada latihannya jika mau dicoba untuk MATLAB-nya. Ya, materi ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.